Saya pernah membaca sebuah artikel yang isinya sehebat apapun amalan kita tidak akan memasukkan kita ke surga. Karena masuk surga itu semata-mata hanya karena rahmat Allah. Apakah itu benar, Ustaz? Apa ini? Kalau memang itu benar, apa gunanya di timbangan amal kita di hari kiamat nantinya? Kalau yang memasukkan kita ke surga bukanlah amal kita, tapi rahmat Allah. Jazakallah khair. Tentu saja iya. Tidak ada orang yang masuk surga dengan amalnya. Itu sesuai dengan hadis Bukhari. Nabi SAW yang mengatakan itu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang masuk dalam surga dengan amalnya. Maka kata para sahabat, Anda juga ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya juga. Ya, tapi Allah telah memberikan rahmatnya kepadaku. Memang untuk masuk ke surga, rahmatnya Allah. Gitu kan? Mau contoh rahmatnya Allah, sekarang antum berbuat dosa 50 tahun. Tidak ada amal solehnya. Enggak sholat, mabuk, mencuri, segala macam. Lalu antum taubat di umur 51 tahun, pas tobat setengah jam meninggal. Bisa masuk surga enggak? Masuk surga. Enak enggak ini? Enak benar itu. Hah? Ya. Yang buat dia masuk surga apa? Ada amal? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, gitu kan? Antum juga biar beramal 50 tahun, ya. Tahun 51 meninggal dunia. Apa jaminannya amal antum ikhlas, tulus, khusyuk? Ada jaminan? Selama ini mengkhayal terus kalau sholat, ya. Rahmat Allah itu. Orang umur 60 tahun, 15 tahun pertama, anggaplah 12 tahun, 13 tahun. Di Indonesia mungkin agak telat, orang balik mungkin sekitar 14 tahun, gitu kan? Anggap 14-15 tahun antum balik. Berarti kalau umur antum 60 tahun, 15 tahun sudah habis untuk masa anak-anak. Kemudian dipakai tidur 8 jam per hari. Kalau kali 60 dikurangi jumlah 24 jam per hari, kurang lebih 20 tahun antum habiskan untuk tidur. Berarti dari 40 tahun tadi, maaf, 60 jadi 45. 45 dikurangi 20, sisa 25. Waktu bekerja 8 jam per hari, habis lagi 20 tahun untuk bekerja. Sisa berapa umur antum untuk sholat malam, untuk ibadah, ya? Itu pun kalau orang tidak melalui maksiat, melalui amal terus, gitu kan? Yang jelas ada sebuah riwayat Bukhari menjelaskan ada satu orang dari Bani Israel dulu, ibadahnya luar biasa, 500 tahun ibadah. Tidak pernah interaksi sama orang, tinggal di sebuah pulau. Kata Nabi SAW, pada saat dia meninggal, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepadanya, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Lalu dia merasa 500 tahun ibadah, nggak ada dosanya menurut dia. Lalu dia mengatakan, ya Allah, amalku. Kata Allah SWT, rahmatku. Dia tetap bantah, ya Allah, amalku. Sampai 3 kali. Maka kata Nabi SAW, Allah pun berfirman kepada para malaikat, ambil nikmat matanya hambaku ini, timbang dengan seluruh amal yang dia kerjain. Mata dia pakai 500 tahun nih, bisa melihat, bisa beraktivitas, bisa segala-galanya. Itu timbang nikmat mata yang saya kasih dengan amalnya dia yang dia kerjain 500 tahun. Waktu ditimbang ternyata nikmat mata saya sudah ngalahin seluruh amalnya. Belum nikmat telinga, belum nikmat segala-galanya nih. Banyak kalau nikmatnya Allah mau dihitung. Bagaimana caranya antum mau menilai amal antum? Gitu. Amal apa yang kita kerjain teman-teman sekalian? Tidak ada amal-amal yang sederhana. Dari 24 jam sholat cuma 5 waktu yang wajib. Kalau kita hitung 10 menit satu sholat berarti 50 menit. Masih ada 23 jam 10 menit. Antum bebas lakukan apapun. Rahmat Allah SWT. Baik, apa tujuannya ditimbang amal? Untuk menentukan derajat antum di surga. Antum ini derajat keberapa? Di pintu keberapa masuknya? Itu amal kita. Amal akan menentukan derajat nanti, ya, derajat surga yang ke-100, tingkat yang 100 kah, tingkat yang pintu yang ketiga kah, derajat yang keberapa, itu amal kita yang menentukan nanti. Tapi kita masuknya dengan rahmat Allah. Dedi, Mas Dedi Haryadi. Tafadhal. Assalamualaikum. Bisa di-unmute dulu? Assalamualaikum Ustaz. Baik, jazakumullah khair. Silakan. Yang pertama Ustaz, dari penjelasan yang banyak dalam Al-Quran bahwa masuk surga itu kan karena amal. Misal dalam surah Al-Kahfi ayat 107 dan surah-surah yang lain itu jazaa'an bima kanu ya'malun. Yeah. Tetapi dalam satu hadis yang kemudian membuat saya walladzi nafsi biyadihi, itu Rasul menyebutkan demi jiwa yang berada, ya,
di tangannya gitu, bahwa tidak akan masuk surga seseorang karena amalannya gitu. Sampai para sahabat kemudian bertanya, wala anta ya Rasul, apakah engkau juga tidak ya Rasul? Rasul menjawab, wala ana, saya pun tidak, kecuali dengan rahmatnya Allah. Nah, jadi yang saya ingin bertanyakan itu cara menjamak atau mengkompromikan ayat dan hadis ini bagaimana Ustaz? Baik. Karena takutnya nanti ada orang-orang salah paham gitu, berarti tidak ada gunanya beramal gitu ketika melihat hadis ini. Dan hadis ini insya Allah sahih. Allah ibarik fikum. Kita langsung pada bagian yang pertama. Cara memahaminya pertama begini. Kita harus menempatkan dulu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dari sudut pandangan kebahasaan gramatikal adalah pada urutan yang tertinggi, urutan yang paling fasih. Ini dulu ya. Nah, kalimat fasih dalam bahasa Arab, ingat sekarang kita masuk dengan membacanya dengan ilmunya. Jadi kalau ada berbahasa Arab, pakai ilmunya dengan dasar bahasa Arab. Jangan kita memahami satu konstruksi kebahasaan bahasa Arab pakai gramatikal bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Itu tidak tepat. Kalau bahasa Indonesia pakai kaidah bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab pakai kaidah apa? Bahasa Arab. Nah, Al-Quran itu memiliki tingkat tertinggi dari semua unsur tertinggi dalam kebahasaan di gramatikal bahasa Arab. Dari nilai sastranya, dari mulai kefasihannya, dari gramatikalnya, sehingga semua gramatikal Arab saat ini itu mengacu acuan pertamanya Al-Quran. Dan yang kedua hadis Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi pun secara pribadi mengatakan ana afsahul Arabi baida anni min Quraisyin. Saya orang Arab yang paling fasih dan saya termasuk dari kalangan Quraisy. Sedangkan Quraisy itu standar ya menjadi parameter tingkat kefasihan berbahasa pada saat itu. Jadi yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua hadis, baru nanti setelah itu syair-syair orang Arab. Nah, disebut tingkat tertinggi itu kalau nanti memenuhi, awas, dalam turunan-turunan keilmuannya setidaknya 4 dasar keilmuan. Yang pertama nahu, ya nahunya sempurna, karena itu nanti ukuran standar referensi nahu di Al-Quran pertama kali, ya. Kemudian yang kedua adalah saraf, ya. Nanti ada nahu untuk menentukan harakat di akhir, saraf perubahan dari fasih kata. Ada 12 turunannya. Yang ketiga balaghah. Balaghah ini nanti ada 3, ya. Ada ma'ani, bayan dan badi'ah. Ma'ani untuk memilih diksi yang sesuai, bayan bagaimana menyampaikan pilihan kalimat itu sehingga jelas untuk didengar. Yang ketiga kemudian badi' menghiasi penjelasan itu sehingga nyaman untuk diterima. Kalau disampaikan tidak merasa diajari, kalau diperintahkan tidak merasa diperintah. Yang keempat nanti ada arud, ya arud. Arud itu seni menata kata sehingga indah untuk didengar, ya. Yang sekarang seperti ilmu puisi dan sebagainya. Ada 16 lagi cabangnya disebut dengan bahar. Nah, Al-Quran itu berada di atas itu semua. Hadis berada di atas itu semua karena keduanya itu referensi untuk turunan 4 ini. Dalam mengungkapkan ayat-ayat yang disampaikan hingga sampai ke kita, kemudian hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu karena sempurna maka mencakup segala turunan ini. Ya, segala turunan ini. Misal di ilmu balaghah itu ada ma'ani, ada bayan, ada badiah. Ya, di bayan, badi ada majaz, ada isti'arah, ada kiasan, ada metafor gitu kan, dan turunan-turunan yang lainnya. Nah, di Al-Qur'an pun itu banyak ungkapan-ungkapan yang sifatnya metafor. Karena itu ada ayat-ayat yang saking tingginya kita membutuhkan tafsir. Nggak bisa berdiri sendiri. Ya, yang ringan-ringan mudah untuk dipahami. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai. Itu gampang kita dengar, kita paham, selesai, kita mengerti. Tapi keindahannya ada pada diksinya. Ya, ada pada diksinya. Itu nanti ilmu ma'ani membahasnya. Tapi kalau kita ingin membahas ayat-ayat yang sifatnya menghadirkan misalnya kesan metafor tentang orang munafik tuh. Ya, yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ya, Al-Baqarah ayat ke-20. Bagaimana kita bisa membahas orang munafik diilustrasikan seperti hujan yang deras, mendengar petir, tutup telinganya. Bagaimana memahaminya? Ya, itu mesti ada pendekatan lain lagi. Pendekatannya menggunakan metafor, pendekatan majaz. Ilmunya nanti dibahas di ilmu bayan, di ilmu badi'. Bagaimana memahami keindahan wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala ujungnya ilmunya ilmu arud. Nah, yang saya ingin katakan 85% ungkapan-ungkapan dalam Al-Qur'an, dalam hadis, nah itu ungkapannya menggunakan ungkapan ilmu balaghah. Tinggi nilainya. Untuk menunjukkan ketinggian bahasa Al-Quran. Ya, kenapa menggunakan tata bahasa yang tinggi seperti ini? Dijawab di surat Yusuf.
Ya, surah ke-12 ketika Allah menyampaikan di pembukanya, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya, ya, kami turunkan Al-Qur'an dengan menggunakan bahasa Arab yang sempurna. Apa tujuannya? La'allakum ta'qilun, supaya kamu pintar. Ya, supaya belajar, meningkat kecerdasan, meningkat kepintaran, karena sempurna gramatikal ini, ya. Nah, nanti kalau kita bahas terlalu dalam. Karena itu, kalau ingin kita mengetahui kalimat-kalimat dalam Al-Qur'an, dalam hadis, coba lihat. Ini termasuk mana nih unsurnya? Apakah dibacanya pakai ilmu balaghah? Cukup nahu atau cukup sharaf? Nah, kalau kita melihat seperti yang tadi Anda sampaikan, nah ini tinjauan maknanya, dibacanya, dipahami ilmunya, tidak bisa menggunakan bahasa Arab biasa dengan menggunakan standar nahu. Terus pakai terjemah jadi paham, tidak. Kita harus gunakan di sini konstruksi pendekatan ilmu balaghah. Apa yang diterapkan di sini? Namanya majaz. Subbabnya apa? Namanya isti'arah. Ada sedikit kinayahnya di situ. Ya, dari mana mempraktekannya? Yuk, sekarang kita pahami. Semua hamba mendapatkan apapun itu dalam kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala itu karena rahmatnya Allah. Karena rahmatnya Allah. Ya, rahmat itu diberikan oleh Allah tanpa batas. Yang spesifik dalam konteks kehidupan dunia, rahmat dengan udara, rahmat dengan kesehatan, rahmat dengan kebaikan, dibuat hukum sunnatullah dalam berkehidupan, itu sifat yang memberikan semua rahmat itu disebut dengan Rahman namanya. Disebut dengan Rahman. Maka dibikin hukum nih. Ya, orang kalau mau kerja mendapatkan rezeki. Orang kalau mau belajar dapat pengetahuan. Ya kan? Pengetahuan, rezeki, semuanya semua dari Allah. Dan diberikan kepada kita lewat rahmatnya. Rahmat Allah yang memberikan pengetahuan, memberikan rezeki, itu disebut Rahman namanya. Di akhirat pun orang berpeluang mendapatkan surga. Ada yang hisabnya bahkan ringan, itu kan, secepat kilat, berangkat masuk surga. Surganya ada yang bebas milih dari pintu mana saja. Ada yang masuk bab pintu Ar-Rayyan, pintu tahajud, pintu ini. Itu karena rahmat Allah. Rahmat Allah yang diberikan terbatas bagi insan beriman saja dalam konteks akhirat. Di dalam kehidupan dunia disebut dengan Rahman, dalam kehidupan akhirat disebut dengan Rahim. Ya kan? Dibuat hukum. Yang masuk ke sini, ini ketika mendapatkan ini jalannya begini. Nah, rahmat Allah itu ketika diberikan, Allah buat hukum keadilan, bersanding dengan ikhtiar namanya. Ya, bersanding dengan apa? Ikhtiar namanya. Jadi frame-nya, ruangnya disebut dengan rahmat, ya. Pemberian itu didapatkan rahmatnya lewat ikhtiar. Ini ada pintu, namanya pintu rahmat. Anda kalau mau masuk, Anda buka pintunya dulu kan? Membuka pintu itu lewat ikhtiar. Nah, ikhtiar itu yang disebut dengan amal namanya. Ikhtiar itu disebut dengan apa? Dengan amal namanya. Ini kalau saya ilustrasikan seperti ini. Ini ada rahmat Allah. Ya. Terkait dengan dunia, nih, dunia disebut Rahman. Terkait dengan akhirat disebut Rahim. Allah pemberi rahmat dunia disebut dengan Rahman, pemberi rahmat akhirat disebut dengan Rahim. Jelas ya? Baik. Di dunia diberikan rezeki, ya, di dunia diberikan pengetahuan, ilmu, macam-macam lah. Tapi Allah buat hukum. Untuk mendapatkan rahmat ini dibuat hukum. Ya, sunnatullah fil kaun. Hukumnya, ketentuannya dibentuk dalam bentuk ikhtiar. Bahasa viralnya disebut dengan amal. Bekerja, usaha. Amal, ya, kerja, usaha. Anda kalau ingin dapat rahmat Allah dengan rahmannya berupa pengetahuan, maka mesti ada usaha. Apa amalnya? Sekolah. Minimal baca, Iqra. Nggak sekolah, minimal baca, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau mau lebih banyak lagi, silahkan dari TK, SD, SMP, terus itu ikhtiarnya, amalnya. Orang kalau nggak belajar, ya, usaha nggak ada usaha, nggak akan dapat pengetahuan. Mesti ada usaha dulu. Orang pengen harta, rizki, ya, mesti ada usaha. Minimal dia bergerak, bekerja, beraktivitas, baru dapat ini. Ya, hakikatnya ketika mendapatkan rezeki, mendapatkan ilmu, dia sedang mendapat rahmat Allah dengan sifat rahmannya. Ya, jadi hakikatnya yang dia dapatkan rahmat Allah. Jadi kalau orang nggak dapat rahmat Allah, nggak mungkin dapat pengetahuan. Kalau orang nggak dapat rahmat Allah, nggak mungkin dapat rezeki. Karena semua rezeki dan ilmu itu sumbernya dari rahmat Allah dengan sifat rahmannya. Cuman cara mendapati itu lewat amal. Ya. Akhirat juga sama, diberikan hukum oleh Allah, ya kan? Apa kenikmatan akhirat? Surga. Apalagi ringannya hisab, hisaban yasira, ya, hisab yang ringan, pertanggungjawaban yang ringan, surga yang bisa milih banyak, gitu kan? Sifat Allah yang memberikan ini disebut Rahim.
memberikan rahmatnya lewat sifat rahimnya. Dibuat hukum, ada ikhtiarnya. Apa itu? Ibadah. Ya. Ibadah itu sesuatu menjadi ibadah ketika amalnya diridhoi oleh Allah. Amal yang diridhoi disebut dengan saleh, namanya amal saleh. Jadi ikhtiar kita untuk mendapatkan rahmat Allah itu melalui amal soleh. Ikhtiarnya melalui apa? Amal soleh. Ketika seseorang beramal soleh, ini hakikatnya dia beramal untuk mendapatkan rahmat Allah. Ketika rahmat diberikan, surga kemudian dibentangkan kepada dirinya. Jadi hadis gak ada yang salah. Ayat gak ada yang salah. Kalau kita ingin memadukan, memang semua hamba itu masuk surganya karena rahmat Allah. Karena surga ini adalah bagian dari rahmat Allah dengan sifat rahimnya. Cuman bagaimana mendapatkan rahmat Allah itu? Lewat amal di sini. Karena itulah kemudian di ayat Al-Quran banyak yang membentangkan amal-amal soleh disandingkan dengan surga. Bahkan surga pertama pun yang disebutkan dalam Al-Quran, pembukanya menggunakan iman dan amal soleh. Quran surah kedua, ayat 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Berikan kabar gembira pada orang-orang yang beriman dan mengkreasikan imannya melalui amal soleh. Untuk apa? Untuk mendapatkan rahmat Allah. Nah, kalau dia beramal soleh, dapat rahmat Allah berupa apa? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Inilah surga yang disiapkan. Jadi nggak ada pertentangan antara ayat dengan hadis. Karena yang digunakan adalah bacanya menggunakan gramatikal balaghah. Jadi ketika digabungkan kita mengerti. Memang semua hamba ini masuk surga itu dengan rahmat Allah. Ya. Bagaimana cara mendapatkan rahmat itu? Ya lewat amal. Ya. Apakah semua amal akan menentukan dia langsung masuk surga? Belum tentu. Kan ditimbang dulu, diukur dulu. Apakah ikhlas atau tidak? Apakah baik atau tidak? Kan Allah yang menentukan. Melihat. Karena itu nanti Nabi mengingatkan dari awal. Innamal amalu binniyat, innamal amalu binniyat. Ya, jadi benar. Masuk surga itu belum tentu karena amalnya. Kenapa? Karena belum tentu semua amal berkualitas. Ya, kalau Allah tidak memberikan bimbingan rahmat, nggak akan jadi itu amal mengantarkan kita ke surga. Kenapa? Karena kita nggak tahu dari semua amal itu berapa yang benar, yang berkesesuaian dengan rahmat Allah, yang ikhlas, yang baik, yang tulus. Betapa banyak orang berinfak tapi ternyata ria, orang sholat yang ria. Ya, jadi belum tentu ketika seseorang sholat itu, sholatnya mengantarkan dia kepada surga. Kecuali jika sholat yang dilakukan, sholat mengikuti ketentuan rahmat Allah. Ini maksudnya. Apa itu? Ada keikhlasan, ada kesungguhan. Itu yang dimaksudkan. Jadi nggak ada pertentangan antara hadis yang sahih tadi dengan ayat Al-Quran. Cara membacanya adalah semua anugerah yang Allah berikan itu berdasarkan rahmatnya. Dan untuk mendapatkan rahmat itu ditempuh lewat ikhtiar amal soleh. Nah, sedangkan yang memasukkan dia ke dalam surganya adalah rahmat Allah yang dihasilkan dari amal soleh yang dia lakukan. Apakah setiap amal soleh sudah berpotensi langsung mendapatkan rahmat Allah untuk mengantarkan ke surga? Kata Nabi belum tentu. Kalau amal soleh itu tidak memiliki kualitas untuk mendapatkan rahmat. Seperti apa? Tidak ikhlas, ada riyanya, ya, untuk sekedar pencitraan dunia saja, maka dia dapat dunianya, dia tidak dapat bagian akhiratnya. Saya kira sangat jelas apa yang diuraikan itu. Karena itulah kemudian Nabi membimbing kita untuk melakukan setiap aktivitas yang berpotensi mendapatkan dua rahmat langsung, dunia dan akhirat. Jangan sampai dunia dapat, akhirat tidak, atau sebaliknya. Karena itulah Nabi mengatakan, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Itu rahasianya kenapa kita memulai sesuatu dengan bismillahirrahmanirrahim. Mau makan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Supaya di makanan ini ada rahmat. Kalau ada rahmat, jadi energi. Kuat dipakai ibadah, pakai sholat, pakai baca Quran, pakai belajar, pakai kerja. Ketika dikerjakan, bismillahirrahmanirrahim, dapat poin akhirat, tuliskan pahalanya. Ini yang dimaksudkan jadi hasanah. Ya, itu yang dimaksudkan Al-Baqarah ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jelas ya? Nah, jadi kalimatnya jangan dipotong. Jangan berhenti di sini. Semua nggak akan masuk surga, ya kan? Nah, kecuali hanya rahmat Allah saja. Lalu ada salah paham tidak? Cara membaca hadis Nabi ini, Nabi benar, nggak ada yang keliru. Cara membacanya adalah dengan menggabungkan konsepsi tadi. Ya, jadi cara menafsirkan kalimat Nabi ini, cara memahaminya, semua itu akan masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena rahmatnya. Ya. Kemudian rahmat itu diikhtiarkan lewat amal. Jelas ya? Tapi kamu jangan menyimpulkan semua yang beramal itu sudah pasti ke surga. Belum tentu. Kalau beramalnya tidak benar, amal yang kualifikasinya tidak sesuai dengan rahmat. Jelas ya? Baik, itu yang saya maksudkan. Wallahu taala alam bisawab.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan. Pertama, apa benar kita masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ibadah kita? Pertanyaan pertama, apakah satu-satu dulu ya, satu aja cukup ya. Ini juga panjang ini jawabannya. Mohon maaf. Pertanyaannya, apakah benar kita masuk surga karena rahmat Allah dan bukan karena amalan kita? Saya katakan bahwasanya amal soleh merupakan sebab masuk surga. Terlalu banyak ayat yang menjelaskan akan hal ini. Kalau kita buka Al-Quran, semuanya isinya tentang amal soleh dengan surga. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh bagi mereka surga Firdaus. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian surga dengan sebab apa? Amalan kalian. Wa yubashshiral ladzina ya'maluna wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Orang-orang yang beramal soleh, bagi mereka ganjaran yang indah yaitu surga, makithina fihi abada. Mereka kekal dalam surga selama-lamanya. Artinya apa? Sudah perkara yang ma'ruf bahwasanya surga, amal soleh merupakan sebab untuk apa? Masuk surga. Bahkan bukan cuma sebab untuk masuk surga, bahkan sebab sebagai barometer bagi Allah untuk menentukan derajat orang di surga. Walikullin darajatum mimma amilu, bagi masing-masing derajat sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Allah Maha Adil. Allah tidak akan samakan antara orang yang salat malam dengan orang yang tidak salat malam. Allah tidak akan samakan orang yang rajin bersedekah dengan orang yang tidak bersedekah. Allah tidak akan samakan. Kalau sama-sama masuk surga, maka tingkatannya apa? Berbeda. Apa yang membuat Allah menjadikan surga mereka berbeda? Karena apa? Amalan. Ini jelas. Dan metode tafsir yang benar, kalau ada, jadi Allah menurunkan ada ayat-ayat yang muhkam, ada ayat yang mutasyabihat. Dalam surat Al-Imran Allah berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba, minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat." Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an. Di antaranya ada ayat-ayat yang jelas, yang muhkam. Wa ukharu mutasyabihat. Jadi antaranya ada ayat-ayat yang kurang jelas. Yang muhkam ini yang jelas maknanya tidak bisa ditarik ulur, jelas maknanya demikian. Orang lihat di zahirnya sudah mengerti. Adapun yang mutasyabihat maknanya ambigu, bisa tarik ulur. Orang bisa menafsirkan dengan seenak dia. Maka metode tafsir yang benar, kalau ada ayat-ayat yang kurang jelas, dan ini jarang, kita kembalikan kepada ayat-ayat yang jelas. Maka ayat yang kurang jelas ini kita kompromikan dengan ayat-ayat yang sudah jelas. Ini metode tafsir yang benar. Bukan sebaliknya, ayat-ayat yang begitu banyak jelas kita buang supaya dikompromikan dengan yang kurang jelas. Ini penafsiran yang batil seperti ini. Dan itulah penafsiran Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah terkadang berpegang dengan satu hadis saja, semua ayat mereka buang. Harusnya hadis ini dikompromikan dengan ayat yang begitu banyak, bukan sebaliknya. Bukan ayat yang banyak, hadis yang banyak mereka buang gara-gara satu hadis. Oleh karena kalau kita Murji'ah, kemudian Mu'tazilah, Khawarij berpegang dengan satu hadis saja. Satu hadis, dua hadis, kemudian begitu banyak ayat mereka buang semuanya. Ini cara penafsiran yang keliru. Ini cara penafsiran Ahlul Zaig. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ammal ladzina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tashabaha min." Adapun orang-orang dalam hatinya kesesatan, kecondongan, maka dia akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Jadi saya katakan tadi, ayat-ayat tentang bahwasanya amal sebab masuk surga sangat banyak. Baik. Sekarang ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, la yadkhulu ahadukum al-jannata bi amalihi. Tidak seorang pun di antara kita, tidak seorang pun dari kalian yang masuk surga dengan amalannya. Dengan amalannya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah? Kau juga tidak masuk surga dengan amalanmu? Kata Rasulullah SAW, wala ana, saya juga tidak masuk surga dengan amalan saya. Walakin an yataghammadani Allah bi rahmatihi. Tapi saya masuk surga karena rahmat Allah. Ini hadis dalil bahwasanya Rasulullah dijamin surga. Dia menjadikan hadis ini sebagai dalil Nabi tidak dijamin masuk surga, padahal di ujung hadis Nabi mengatakan, saya masuk surga bukan amalan saya, tapi dengan apa? Rahmat Allah. Intinya masuk surga. Mau dengan amal atau dengan rahmat, intinya Nabi mengatakan, saya masuk surga dengan rahmat Allah. Berarti Nabi terjamin masuk surga. Dan aneh bagaimana Nabi tidak terjamin masuk surga. Nabi yang menjamin sahabat masuk surga. Kata Nabi, Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Utsman di surga. Ali fil jannah, di surga. Ali di surga. Ya, Abdurrahman bin Auf di di surga. Abu Ubaidah bin Jarrah di surga. Sa'ad bin Waqqas di surga. Kemudian Nabi mengatakan, saya tidak terjamin. Kan lucu. Ini semua saya jamin surga, kalau saya tidak. Gimana?
Dia mengatakan, "Wahai Bilal, saya dengar sendalmu di surga." "Oh iya, tapi kamu tidak terjamin, saya aja ya Rasulullah." Kan gimana? Bilal Rasulullah jamin masuk surga, dia tidak terjamin. Rasulullah sendiri tidak terjamin. Ini penghinaan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan pintu surga tidak terbuka kecuali yang ngetuk siapa? Ngetuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi tidak terjamin masuk surga. Ya ikhwan, kalau Nabi saja tidak terjamin masuk surga, apalagi antum-antum ini. Ini repot. Di antara dalil bahwasanya Allah menjamin Rasulullah masuk surga dalam surat Al-Fatah kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar." Allah menjamin bahwasanya dosa-dosa Nabi yang telah lalu dan akan datang semuanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala seorang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya, maka masuk surga otomatis. Makanya antum lihat dalam masalah puasa, tidak ada Allah mengatakan Rasulullah SAW mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah tidak mengatakan, Rasulullah SAW tidak mengatakan masuk surga. Tapi kita sudah paham, kalau sudah diampuni dosa-dosa berarti masuk surga. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah, dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Berarti kalau diampuni dosa-dosa berarti otomatis masuk surga. Oleh karenanya, hadis yang sering disebutkan oleh para khutbah, para khatib, Ramadan terbagi menjadi 3. 10 malam pertama adalah rahmat, 10 malam kedua adalah ampunan, 10 malam ketiga adalah apa namanya? Itqun minan nar, pembebasan dari neraka jahanam. Maka itu hadis yang secara sanad lemah dan secara makna adalah mungkar. Mungkar dengan hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lillahi wa ta'aqwa minan niran wa dzalika kullu lailah." Setiap malam Allah bebaskan orang-orang dari neraka jahanam dan itu berlaku setiap malam. Karena kalau dibagi 10 malam pertama rahmat, 10 malam kedua maghfirah, 10 malam ketiga bebas dari neraka jahanam. Ya, kalau ada orang puasa kemudian baru meninggal di 10 malam pertama, baru dirahmati belum diampuni, kan repot. Kemudian dia kata meninggal di 10 malam kedua, baru diampuni belum bebas dari neraka jahanam. Ini batil seperti ini. Kenapa? Karena pengampunan dan rahmat dan bebas dari neraka jahanam dan masuk surga satu paket. Orang kalau diampuni sudah jelas, diampuni dosa-dosanya berarti sudah jelas masuk apa? Surga. Oleh karena Allah mengatakan dalam surat Al-Fatah bahwasanya Allah telah menjamin Rasulullah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang, berarti Rasulullah SAW dijamin masuk surga. Taib, kita kembalikan kepada hadis tadi. Rasulullah SAW mengatakan tidak akan seorang pun dari kalian masuk surga dengan amalannya. Kata para ulama, sekarang kita sudah banyak ayat-ayat yang muhkam, hadis-hadis yang muhkam menjelaskan bahwasanya amal merupakan sebab masuk surga. Bahkan amal merupakan sebab tingkat-tingkat orang di surga. Lantas bagaimana dengan hadis ini? Maka cara penafsiran yang benar, hadis ini dikompromikan dengan ayat-ayat yang sudah muhkam. Maka para ulama jelaskan, maksud dari hadis ini, tidak seorang pun masuk surga dengan amalannya, maksudnya amal dia bukan merupakan tiket untuk bayar surga. Amal seorang bukan tiket untuk bayar surga. Ya ikhwan, tadi sudah kita jelaskan tentang bidadari. Bidadari yang antum akan, kalau antum masuk surga, antum akan nikmati bidadari yang begitu sempurna. Yang antum akan nikmati selama-lamanya. Sementara ibadah antum cuma sebentar. Antum ibadah berapa tahun sih? Sebentar. Antum mungkin sadar baru umur 30 tahun baru sadar. Ada yang sadar baru 40 tahun. Ada yang baru ngaji baru sebentar. Sebelumnya kacau balau. Ya. Mungkin taruhlah antum beribadah 50 tahun. Ibadah terus, sholat malam terus. Apakah amalan antum bisa buat bayar surga? Nggak bisa. Belum lagi sholat antum begitu, tidak khusyuk, mikir macam-macam. Belum lagi sedekahnya cuma sedikit, pelit-pelit gitu, terus membayar surga. Ya ikhwan, belum lagi dibarengi dengan ghibah, dengan namimah. Ya. Terus ini amalan antum membayar surga? Tidak cukup. Untuk bayar bidadari yang selama-lamanya, amalan antum, sujud antum, ruku antum tidak cukup untuk bayar bidadari. Satu bidadari saja, belum lagi 70 bidadari. Tidak cukup amalan antum. Oleh karenanya maksudnya, tidak seorang pun kalian masuk surga dengan amalannya, maksudnya amalan tersebut bukanlah tiket untuk masuk surga, bukan untuk bayar surga. Tetapi amalan tersebut merupakan sebab yang mendatangkan rahmat Allah untuk memasukkan antum ke dalam surga. Itu maksudnya. Jadi yang benar, seorang masuk surga dengan rahmat Allah dengan sebab amal soleh. Itu jawabannya. Saya ulangi, seorang masuk surga dengan rahmat Allah dengan sebab amal soleh. Atau seorang masuk surga dengan sebab amalnya yang menyebabkan datangnya rahmat Allah sehingga dia masuk surga. Tidak ada yang masuk surga dengan amalannya. Betul ya? Terus kita masuk surga karena apa? Rahmat Allah.
Contohnya gini nih. Ana sering mencontohkan biasanya kalau ada pegawai kerja 20 tahun di perusahaan. Lalu atas kerjanya itu dia dikasih sama bosnya villa dengan harga 10 triliun. Ada villa dengan harga 10 triliun. Dikasih emas-emasan semua. Apa pantas dengan kerjaan dia selama 20 tahun? Nggak pantas dia. Engkau mungkin kasih villa harga 1 miliar lah. Atau contoh orang punya motor bebek tahun 80. Dia punya kenalan di showroom Toyota. Berangkat situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas, ana mau tukar motor ana sama Alphard. Boleh. Kata bosnya ambil aja. Ambil. Ketika bos ini memberikan Alphard kepada temannya, apakah pengganti motornya? Bukan. Nggak bisa Alphard diganti motor tuh nggak bisa. Tapi kenapa dikasih? Kasih sayang dia. Karena dia senang sama nih orang, dia ambil tuh Alphard. Taruh sini motor. Dan Allah subhanahu wa ta'ala rahmatnya meliputi segala sesuatu. Kita selama hidup ini bisa rukuk, bisa sujud, bisa sedekah, bisa puasa. Itu karena Allah. Apa setelah semua itu kita pantas dapat surga Allah sebagai pengganti amalan kita? Ya nggak sesuai lah. Nggak sesuai kalau kita 70 tahun kerjanya beribadah terus. Itu diganti dengan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi selama-lamanya. Nggak sesuai. 70 tahun pantasnya dapat di surga 70 tahun. Mungkin kalau kita katakan seperti itu. 70 tahun kau bekerja, ya udah aku kasih bonus 70 tahun. Tapi ternyata tidak. Khalidina fiha abada. Hidup di surga selama-lamanya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhulu ahadukumul jannah bi'amalihi. Tidak ada satupun di antara kalian yang masuk surga karena amalannya. Nggak ada. Sebagai pengganti amalannya nggak ada. Para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wala anta ya Rasulullah?" Engkau pun wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan masuk surga dengan amalanmu. Wala ana. Aku pun nggak akan. Kecuali dalam satu kondisi. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmati. Kecuali tatkala Allah meliputi aku dengan rahmatnya baru aku bisa masuk surga. Ada sebuah kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat ini kata Nabi SAW, hadithu an Bani Israel wala haraj. Kalian nggak apa-apa cerita tentang Bani Israel, nggak apa-apa. Tapi kalian tidak perlu percaya dan jangan didustakan. Dalam cerita itu ada seorang hamba yang hidup 500 tahun beribadah kepada Allah. Lalu pada hari kiamat diperintahkan malaikatnya memasukkan orang ini ke surga dengan rahmat Allah. Apa kata orang ini? Ya Allah, dengan amalanku. Maksudnya kenapa aku masuk surga dengan rahmatmu? Aku kan 50 tahun beribadah, 500 tahun beribadah kepadamu. Maka dikatakan ya kalau mau hitung-hitungan, hitung-hitungan. Antara yang aku berikan dengan yang kau amalkan. Timbang nikmat mata. Nikmat mata itu dengan 500 tahun dia beribadah, timbang. Kita bisa ngelihat nih nikmat mata ini kalau ditimbang dengan amalan kita. Ditimbang langsung lebih berat nikmat mata itu. Kata Allah SWT, masukkan hambaku ke neraka. Lalu hamba ini mengatakan, ya Allah masukkan aku ke surga dengan rahmatmu. Baru kita bisa masuk surga. Ya gimana kita ini akan masuk surga dengan amalan kita? Sebesar apa sih amalan kita? Semua sarananya dari Allah. Beda sama kita nih, bapak-bapak, ibu-ibu kerja di Telkomsel ini sarananya dari siapa? Dari Telkomsel? Bukan, dari Allah. Tangan dari siapa? Ya dari Allah. Nggak ada Telkomsel ngasih tangan kita. Kaki ya dari Allah. Jadi yang ada itu Telkomsel memanfaatkan sarana yang dari Allah. Semua sarana dari Allah ini dipakai oleh Telkomsel. Kita kehilangan 2 bola mata. Apa akan dipekerjakan oleh Telkomsel? Minta maaf.
engkau sudah tidak punya sarana untuk bekerja di tempat ini. Dan Telkomsel tidak bisa mendatangkan mata, sedangkan Allah yang mendatangkan semuanya. Bahwa kita masuk surga bukan karena amal kita. Yang malam tadi tahajud hingga subuh, saya malam tadi tahajud hingga subuh Ustadz, kata jamaah. Oh, Masya Allah, banyak betul amal awak. Subuh pukul berapa? Pukul 5. Awak tahajud pukul berapa? 4.30. La yudkhilal jannata ahadakum amaluhu. Tidak masuk surga kamu kerana amalmu. Kita masuk surga bukan kerana khatam Quran sebulan 2 kali, bukan kerana kita bersedekah pada anak yatim, bukan kerana kita tahajud hingga azan subuh berkumandang. Wala anta ya Rasulullah, engkau pun masuk surga bukan karena amalmu. Wala ana, aku pun tak masuk surga kerana amalku. Lalu kita masuk surga ini kerana apa? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Masuk surga kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang mati itu disebut mendapat rahmat. Almarhum kalau di Indonesia, di Malaysia Allah yarham. Apa bezanya? Rahima yarhamu, dia pakai verb fi'il, kata kerja. Rahima yarhamu, rahman. Rahimun marhumun. Saya disebut al-mukarram. Kalau sudah mati almarhum. Sedangkan di Malaysia dia pakai fi'il mudhari, Allah yarham. Apa bezanya? Yarham mudhari sekarang, mustaqbal akan datang. Allah yarham, Allah mencurahkan rahmat untuk dia berterusan hingga hari kiamat, hingga masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua kita pakai, almarhum, Allah yarham. Makanya orang yang mati itu pertama kita mintakan dosanya diampuni, selepas itu dia dapat rahmat Allah. Salat jenazah, takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua salawat, takbir ketiga Allahumma ighfir lahu warhamhu. Tadi kita duduk antara dua sujud, sama doanya. Pertama minta ampun dosa, selepas dosa bersih baru turun rahmat Allah. Maka bunyi doanya Rabbighfirli warhamni. Coba kita tengok, kenapa tak rahmat duluan? Karena rahmat tidak akan turun kalau ada dosa. Orang tidak mungkin kasih sayang kalau dia benci. Makanya orang tidak pernah benci pada anak kecil yang belum akil baligh, karena dia tidak pernah bersalah. Salah pun dia tetap dimaafkan. Beza dengan orang yang sudah akil baligh. Makanya apapun yang dilakukan baby, budak kecil, lucu. Puan datang menengok anak kecil baru lahir. Lalu kemudian ibu budak kecil ini minta gendong. Cuba gendong, dia gendong. Lepas gendong, maaf cakap budak kecil itu kencing. Ada tak puan yang menjatuhkan dia? Budak ini jahat. Tak ada. Sebab apa? Padahal perbuatan dia tak baik. Kerana budak kecil tak ada salah. Begitulah orang yang pulang dari ibadah haji, dia seperti yang baru dilahirkan, tak ada salah sama sekali. Makanya minta mulut kita supaya dia berdoa, karena rahmat Allah masih ada dalam dirinya. Allahumma ighfir lahu, ampunkan dia, warhamhu, rahmati dia. Kasih sayang Allah akan tercurah pada orang yang bersih dari dosa. Maka yang pertama kali kita minta istighfar ampun dosa. Allahumma ighfir lahu warhamhu, Rabbighfirli warhamni. Barulah dia sampai pada almarhum, Allah yarham, turun rahmat Allah. Barulah sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Tajuk kita adalah rahmat Allah, dan siapa sahaja yang dapat rahmat Allah itu. Hadis yang pertama, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hadis ini disebut dengan musalsalat awaliyah. Biasanya tuan-tuan guru, ustadz mengajar hadis, hadis yang pertama adalah hadis ini. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama.
Saya mendengar hadis ini pertama kali dari guru saya. Guru saya mendengar hadis ini pertama kali dari guru dia. Guru dia mendengar hadis ini awal pertama kali dari guru dia. Maka disebut dengan hadis al-musalsalat bil awwaliyah. Karena biasanya tuan guru mengajarkan hadis yang pertama tentang rahmat. Mengapa tuan guru tidak mengajarkan tentang haram berzina? Kenapa tidak mengajarkan tentang haram mencuri? Mengapa tidak mengajarkan keutamaan solat dan puasa? Karena guru ingin memandang muridnya itu sebagai pandangan kasih sayang. Makanya saya melihat semua sebagai pandangan kasih sayang. Kalaulah saya tak melihat pandangan dengan kasih sayang, maka kita akan datang dengan membawa marah, hamut, caci maki, sumpah serapah. Kajian hadis yang pertama, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, didengar langsung oleh sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin As, anak kandung Amr bin As, dari mulut Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mendapatkan rahmat adalah orang yang ada kasih sayang dalam hatinya, ada iba, ada kasih, ada cinta, ada kasih, ada sayang. Bahasa kita tak sampai hati. Sebenarnya saya mengantuk betul tadi dengar tazkirah Ustaz Somad. Dah nak balik dah. Kenapa awak tak balik? Tak sampai hati nengok dia tegak. Tak sampai hati. Tak sampai hati melihat orang susah. Tak sampai hati melihat orang miskin. Tak sampai hati melihat anak yatim. Tak sampai hati. Makanya puan-puan yang ada rasa kasih sayang di dalam hatinya, bersyukurlah, berarti Allah masih menurunkan rahmatnya. Kita tengok ada orang yang tak lagi ada kasih sayang dalam hatinya. Balik ke rumah, buka tempat beg emas besar-besar, cincin emas, gelang emas, rantai emas. Kenapa awak tak pakai? Dulu nikah pakai hantaran emas. Aku terima nikahnya dengan mahar 1 kilogram emas tunai. Tapi dia tak pernah pakai. Kenapa puan tak pernah pakai? Saya tak sampai hati, Ustaz Abdul Somad. Tak sampai hati kenapa? Bila saya pakai, pergi walimah orang nikah, banyak perempuan lain yang pengsan menengok emas saya itu. Tak sampai hati ada rasa kasih sayang. Begitu juga dengan lelaki. Kenapa awak diam-diam menikah dengan perempuan itu? Aku tak sampai hati menengok anak-anak yatim dia. Maka aku nak tolong dia, kata sebagian lelaki. Tapi ini tak boleh jadi jawaban contoh. Jangan gara-gara ini balik nanti buat macam yang saya sampaikan. Lepas itu semua puan-puan di Sabah melarang saya tazkirah masuk Sabah lagi. Saya hanya bagi contoh saja bahwa ada rahmah tak sampai hati, kasih sayang dan cinta dalam hati. Saya pernah suatu hari lalu di jalan, masa itu dengan almarhum Ustaz Arifin Ilham, nak bagi tazkirah di Masjid Az-Zikra. Masa saya nak melangkah, dia tarik tangan saya. Awas Ustaz Somad, Ustaz. Saya terkejut, saya sangka ular. Apa Ustaz? Rupa ada iringan semut berjalan. Hah? Apa Ustaz tarik tangan saya? Jangan sampai Ustaz pijak ada semut di bawah. Oh, ada kasih sayang dalam hati dia. Seorang soleh bernama Ibrahim bin Adham membeli kurma. Lepas dia beli kurma, dia bawa balik ke rumah. Sampai di rumah, dia nak makan kurma, dia tutup balik kurma, dia pergi ke pasar tempat dia beli tadi, dia letakkan balik. Maka keluarga dia bertanya, kenapa awak balik ke tadi? Kata dia, jauh dari keluarga itu menyakitkan. Apa hubungan kurma dengan jauh dari keluarga menyakitkan? Sampai di rumah dia buka kurma, dalam kurma itu ada semut. Semut ni jauh, udah bayangkan istri dia menangis di rumah. Adakah kita pernah memikirkan semut? Ibrahim bin Adham, itu kan orang dulu Ustaz. Orang sekarang mana ada memikirkan semut? Saat membuat minuman, rupanya ada
satu semut yang masuk ke dalam. Semut tadi kepanasan berjalan di tepi cawan. Kalau engkau ambil semut itu, engkau letakkan ke tepi, sesungguhnya masih ada rahmat kasih sayang dalam hati. Pesan siapa itu? Pesan ulama yang baru saja meninggal di Makkah Al-Mukarramah musim haji lepas, almarhum Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Mun kata orang Jawa. Saat engkau angkat semut dari tepi air minummu, engkau letakkan ke tepi jalan, saat itu engkau sedang ada rahmah dalam hati. Orang sekarang tak macam itu. Dia tengok ada semut berenang-renang, ada celup kan? Nah, kau bagi tahu kawan lain jangan datang lagi ya. Allah Subhanahu wa taala mencabut rahmat dari dalam hati, maka orang itu menjadi la'anan mula'ana, orang yang suka melaknat dan terlaknat. Apa makna laknat? Ba'idun anir rahmah. Orang yang ada kasih sayang namanya rahim. Orang yang tak ada kasih sayang namanya la'an. Sudahlah la'an, mula'an. Ba'idun anir rahmah, jauh dari rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bila tuan-puan sampai hari ini masih lagi ada iba, tak sampai hati kasih sayang menengok orang lain, maka sebenarnya dalam ibadah-ibadah kita itu menanamkan kasih sayang. Tak makan dari azan subuh ke azan maghrib. Kenapa tak makan dari azan subuh sampai ke azan maghrib? Banyak orang sekarang salah jawab. Kenapa puan tak makan dari azan subuh ke azan maghrib? Nak diet. Bukan. Menanamkan rasa kasih sayang. Beginilah rasanya lapar, fakir dan miskin. Bila lapar sampai ke ulu hati, maka ringan tangan berbagi, infak, wakaf, zakat dan sedekah. Makanya ada orang yang tahan mendengar tazkirah, 2 jam tahan dengan tazkirah. Banyak orang tahan langkahkan kaki nak pergi ke surau salat berjamaah, tapi manakala berbagi, sedekah, infak, disitulah. Saya Ustaz Abdul Somad bila dengar tazkirah Ustaz, insya Allah tahan saya. Tapi kalaulah sedekah ini memang sakit jantung saya. Dicabut Allah SWT rahmah dari dalam hati. Makanya idza mata, kalau mati saudaramu, disuruh iringkan dia sampai ke liang lahat. Man syahidal janazata, siapa yang menengok jenazah hatta tusalla alaiha, sampai solat jenazah lahu qirat, dapat 2 qirat. Wa man syahidal janazata, siapa yang menengok jenazah hatta tudfana, sampai dikafankan, sampai dikuburkan ke liang lahat, lahu qiratan, dia dapat 2 qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratan ya Rasulullah, apa 2 qirat itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, mithlul jabalainil azimaini, seperti 2 bukit Uhud yang besar. Mohon izin, ini ada satu pertanyaan Zoom Bu ya, karena kebetulan ramai di Zoom ada 500 orang yang bergabung Bu ya. Masya Allah, orang-orang pilihan semuanya. Seorang masuk ke dalam surganya Allah karena amalnya atau karena rahmat dari Allah. Dan bagaimana meluruskan atau menanamkan niat untuk menggapai ridha Allah dalam setiap ibadah kita. Nabi menyebutkan, la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Tidak akan memasukkan ke surga amal kalian, salah satu dari kalian. Amal kalian bukan yang memasukkan ke surga. Termasuk wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau ya Rasulullah, iya termasuk aku. Aku tidak masuk surga karena amalku. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali karena rahmat Allah. Jadi kita masuk surga dengan rahmat Allah. Kemudian maknanya bukan dengan amal kita. Ya betul, kita masuk surga Allah karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Yang faham salahnya bukan begini, jadi kita nggak perlu beramal. Loh, ini Anda salah faham. Yang perlu dihindari adalah jangan
menjadi sombong dirimu dengan amalmu, seolah-olah sudah punya amal banyak, seolah-olah sudah punya kunci surga. Ini yang perlu diwaspadai. Supaya tidak salah paham. Jika ada orang salah paham, berarti nggak perlu amal dong. Kita perlu aja ada rahmat Allah. Lah rahmat Allah di mana tempatnya? Kan rahmat Allah qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah akan bersama orang yang berbuat baik. Lah dia nggak berbuat baik, rahmat yang di mana ini, kan begitu. Nah, ini sebenarnya dalam bahasa iman. Kita itu dengan Allah. Makanya kalau Allah masukkan surga hambanya karena kasih sayang Allah, bukan karena amal saya. Kalau amal saya itu seolah-olah ini amal saya tiket saya. Ya Allah, aku sudah sholat nih ya Allah, aku sudah sedekah ya Allah, berarti aku berhak masuk surga. Siapa ente kok ngatur? Bukan begitu. Kita nggak ada. Bukan kalau melakukan ini bukan kayak jual beli kita dengan Allah. Bukan setelah saya melakukan ibadah langsung punya kunci surga, saya berhak masuk surga. Oh, enggak. Cuman kalau saya tidak melakukan, berarti kamu memang tidak senang dengan rahmat Allah. Tempatmu dalam murka Allah. Jadi betul bahaya banget kesalahpahaman orang yang mengatakan bahwasanya kalau memang masuk surga bukan karena amal, lalu kita ngapain beramal? Kan cukup dengan rahmat Allah. Dijawab, untuk mendapatkan rahmat Allah dengan amal. Tapi ingat, jangan mengandalkan amal, sebab tidak semua amal diterima oleh Allah. Amal yang dilakukan dengan kesombongan, amal dilakukan dengan riya, ini. Tapi kalau amalnya, amalnya karena Allah akan menjadikan Allah merahmatinya. Kemudian, kita ini hamba dan Allah Tuhan kita. Urusan amal itu dalam urusan surga, masuk surga nggak dibahas seharusnya kalau kita merasa diri kita hamba. Sehingga seorang hamba melakukan ibadah itu karena saya menjalankan perintah Allah, selesai. Sehingga dalam pembahasan akidah, Allah tuh boleh lo memasukkan, boleh, bukan wajib. Boleh, artinya nggak ada yang mengatur Allah. Bukan kita yang mengatur Allah masukkan surga saya ya Allah, enggak. Ini kurang ajar kita kepada Allah kalau mengatakan aku beramal sudah dapat, saya akan dapat surga, maka akan masuk bahaya baru yaitu ujub. Oh, saya sudah sedekah banyak, tahajud saya sudah malam nih, saya puasa Senin Kamis sudah 40 tahun nih, surga nih. Lihat, mulai ujub dia, lihat perilakunya nggak benar modelnya orangnya. Tapi lihat, seorang hamba yang betul kenal Allah, urusan ibadah memang tidak pernah dibahas, akan tapi ibadahnya nggak bisa dikira-kira. Kan seorang hamba mengabdi. Ini perlu dipahamkan betul. Memang bukan karena amal, jangan mengandalkan amal. Tapi bukan amal tidak berguna, salah itu. Lalu yang melanggar Allah bagaimana? Yang melanggar Allah tidak melakukan sholat ibadah, berarti dia tidak senang dengan rahmat Allah. Kalau tidak senang dengan rahmat Allah, ya nggak akan masuk surga dong, karena rahmat Allah sudah dijauhkan darinya. Maka rahmat Allah qaribun, rahmat Allah adalah dekat dengan muhsinin, orang-orang yang berbuat baik. Satu hal. Kemudian sisi lain, di situ dalam hadis seolah-olah Nabi bukan ahli surga. Oh bukan. Di situ Nabi justru mengukuhkan, saya itu ahli surga bukan karena amal saya, tapi aku menjadi ahli surga karena rahmat Allah kepada saya. Bukan seperti ada orang yang memahami bahasanya Nabi bukan ahli surga. Oh bukan. Sebab Nabi mengatakan, aku masuk surga bukan karena amalku, tapi aku masuk surga karena rahmat Allah. Baik, beramal. Kalau sudah banyak amal, berarti kita dekat dengan rahmat Allah. Yang tidak beramal, jauh dari rahmat Allah. Yang jauh dari rahmat Allah, mana surganya dong? Gitu saja sederhananya. Ini saja, Allah alam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala ali.